Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Misal diketahui sebuah garis lurus L dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah H, dan sebuah lingkaran yaitu lingkaran L dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2AX tambah 2BY tambah C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Jika persamaan garis L disubstitusi ke persamaan lingkaran L, maka akan diperoleh sebuah persamaan kuadrat dalam X, yaitu Y-nya ini kita ganti dengan MX tambah H. Jadi disubstitusi ya. Maka akan diperoleh X kuadrat tambah MX tambah H di pangkat 2 ditambah 2AX ditambah 2B Y, di mana Y-nya adalah MX tambah H, kemudian ditambah C sama dengan 0. Tinggal ini diuraikan, akan menjadi X kuadrat tambah M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2 kali MX dikali H, itu menjadi 2 MHX, lalu ditambah H berpangkat 2, kemudian ditambah 2AX, kemudian ditambah 2B kali MX menjadi 2B MX, 2B dikali H menjadi 2BH, kemudian ditambah C sama dengan 0. Ini disatukan ya, karena sama-sama X kuadrat, koefisiennya ini 1, ini koefisiennya M kuadrat, maka jika disatukan akan menjadi 1 ditambah M kuadrat dikali X kuadrat. Kemudian yang ada unsur X-nya yaitu 2MHX, kemudian 2AX ditambah 2BMX, ini juga disatukan, itu akan menjadi 2MH ditambah 2A ditambah 2BM lalu dikali X. Selanjutnya tinggal disatukan, yaitu H kuadrat ditambah 2BH ditambah C sama dengan 0. Nah, ini sudah berbentuk persamaan kuadrat, di mana yang menjadi A di sini adalah 1 ditambah M kuadrat, dan yang menjadi B adalah 2MH ditambah 2A ditambah 2BM, sedangkan yang menjadi C-nya itu adalah H kuadrat tambah 2BH tambah C. Ingat persamaan kuadrat, pada persamaan kuadrat itu ada yang disebut dengan namanya yaitu diskriminan. Diskriminan itu pada waktu Anda di kelas 10 itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berdasarkan nilai diskriminan ini, maka kita dapat mengetahui posisi garis L terhadap lingkaran. Oke, kita lihat. Jika diskriminan yaitu D lebih besar dari 0, maka posisi garis L itu memotong lingkaran di 2 titik yang berbeda. Ini sebentar ada gambarnya ya. Kemudian jika D sama dengan 0, maka posisi garis L itu menyinggung lingkaran. Yang ketiga, jika D yaitu diskriminan kurang dari 0, maka posisi garis L tidak memotong maupun menyinggung garis L. Adapun gambarnya, ya ini gambar yang pertama ya, jika D besar 0, maka dia memotong lingkaran di 2 titik, yaitu titik A dan di titik B. Kemudian yang kedua, jika D sama dengan 0 itu posisinya menyinggung, gambarnya adalah seperti ini. Kemudian yang ketiga, yaitu diskriminan kurang dari 0, maka posisinya tidak menyinggung, berarti seperti ini. Oke, saya kira jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, contoh 1. Tentukan kedudukan garis-garis di bawah ini terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X kurang 12Y tambah 39 sama dengan 0. Di mana garisnya adalah Y bagian A ya, Y sama dengan X tambah 2, bagian B X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya bagian A. Yaitu kita lakukan substitusi dengan mengganti Y pada lingkaran ini dengan X tambah 2. Maka akan diperoleh X kuadrat tambah X tambah 2, jadinya ini Y-nya ini kita ganti X tambah 2 lalu dipangkat 2, kemudian tambah 8X kurang 12Y, di mana Y-nya ini kita ganti dengan X tambah 2, berarti ini. Selanjutnya ditambah 39 lalu sama dengan 0.
tinggal diuraikan. X tambah 2 berpangkat 2 akan diperoleh X kuadrat tetap kuadrat, X kuadrat X berpangkat 2 menjadi X kuadrat. Penguraiannya ini sama dengan seperti ini ya, yaitu X kuadrat tambah 4X tambah 4. Selanjutnya ditambah 8X, kemudian ini dikali masuk, min 12 dikali X min 12X, min 12 dikali positif 2 itu min 24, lalu ditambah 39. Selanjutnya ini disatukan, X kuadrat tambah X kuadrat itu menjadi 2X kuadrat. Kemudian 4X ditambah 8X, 12X dikurang dengan 12X berarti habis. Maka tinggal 4 dikurang 24 itu min 20. Min 20 ditambah 39 itu sama dengan positif 19 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dari sini diketahui bahwa sebagai A itu adalah 2, B sama dengan 0, dan C sama dengan 19. Kita lihat diskriminan-nya. Diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Kita masukkan B-nya 0, yaitu 0 berpangkat 2 tetap 0, dikurang 4 kali A, A-nya 2, lalu C-nya 19, maka akan diperoleh D sama dengan, yaitu min 4 kali 2 kali 19 itu sama dengan min 152. Karena diskriminan itu kurang dari 0, maka posisi garis Y sama dengan X tambah 2 itu tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Oke, saya kira jelas ya. Itu untuk pertanyaan A. Lalu bagian B, yaitu kita rubah dulu bentuk persamaannya ini menjadi ya, jadi ini min Y ya, pindah ke ruas kanan, diperoleh X tambah 5 sama dengan Y, atau dapat dikatakan Y sama dengan X tambah 5. Sama dengan cara yang tadi. Nah, garisnya ini kita substitusi ke persamaan lingkaran dengan mengganti Y dengan X tambah 5. Maka akan diperoleh X kuadrat ditambah X tambah 5 berpangkat 2, lalu ditambah 8X dikurang 12Y. Y-nya kita ganti dengan X tambah 5, kemudian ditambah 39. Penguraiannya ini akan diperoleh, jadi ini X kuadrat dari atas ini. Penguraian daripada X tambah 5 berpangkat 2 itu adalah X kuadrat tambah 10X tambah 25. Kemudian ditambah dengan 8X, min 12 dikali X min 12X. Min 12 dikali 5 min 60, kemudian ditambah 39 sama dengan 0. Ini disatukan, X kuadrat tambah X kuadrat menjadi 2X kuadrat. 10X ditambah 8X menjadi 18X, dikurang 12X menjadi 6X. Kemudian yang 25 ditambah dengan 39 itu 64, lalu dikurangi dengan 60 itu menjadi positif 4. Sama dengan 0. Kita lihat di sini sebagai A-nya itu adalah 2, sebagai B-nya adalah 6, dan sebagai C-nya adalah 4. Kita cek nilai diskriminan, yaitu B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Kita ganti B-nya dengan 6, yaitu 6 berpangkat 2 dikurang 4 dikali A yaitu 2, lalu dikali C yaitu 4. Maka akan diperoleh 6 berpangkat 2 itu sama dengan 36, dikurang 4 kali 2 8, lalu dikali dengan 4 sama dengan 32, sehingga hasilnya 36 dikurangi 32 itu hasilnya adalah 4. Dengan demikian nilai diskriminannya adalah lebih besar dari 0, maka posisi garis X kurang Y tambah 5 sama dengan 0 itu memotong lingkaran L di dua titik yang berlainan. Oke, selanjutnya ya kita akan mencari titik potong lingkaran tersebut dengan garis. Hasil substitusi garis ke persamaan lingkaran tadi itu diperoleh 2X kuadrat tambah 6X tambah 4 sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi 2, maka akan diperoleh X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Kemudian ini difaktorkan akan menjadi X tambah 2 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga dengan demikian X-nya sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan min 1. Setelah demikian kita akan mencari nilai Y dengan mensubstitusi X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 1 itu ke persamaan garisnya.
Untuk X sama dengan min 2, substitusi ke garis, Y sama dengan X tambah 5, maka akan diperoleh Y sama dengan, jadi X-nya ini kita ganti min 2, akan diperoleh min 2 ditambah 5 itu sama dengan 3. Jadi untuk X sama dengan min 2, maka Y-nya sama dengan 3. Selanjutnya untuk X sama dengan min 1, jika disubstitusi kepada garis Y sama dengan X tambah 5, maka akan diperoleh X-nya kita ganti min 1, maka Y sama dengan min 1 ditambah 5 itu sama dengan 4. Sehingga untuk X sama dengan min 1, maka Y-nya adalah 4. Dengan demikian, maka titik potong antara garis dan lingkaran itu adalah min 2,3 dan min 1,4. Inilah titik potong antara garis dan lingkaran. Oke ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh 2. Tentukan nilai K agar garis Y sama dengan KX tambah 2 menyinggung lingkaran. X kurang 2 berpangkat 2 ditambah Y berpangkat 2 sama dengan 4. Kita lihat penyelesaiannya. Dengan mensubstitusi garis Y sama dengan KX tambah 2 ke persamaan lingkaran, nah, maka akan diperoleh. Jadi Y-nya ini kita ganti dengan KX tambah 2, sehingga akan diperoleh X kurang 2 berpangkat 2 ditambah K kali X ditambah 2 berpangkat 2 sama dengan 4. Tinggal Anda uraikan ini. Penguraiannya dari X kurang 2 akan diperoleh X kuadrat kurang 4X tambah 4. Selanjutnya penguraian daripada X K kali X tambah 2 berpangkat 2. Hasil penguraiannya adalah K kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2 kali 2 4 dikali KX menjadi 4KX. Kemudian ditambah 2 berpangkat 2 itu sama adalah 4. Nah, 4 yang di ruas kanan ini pindah ke kiri maka akan menjadi min 4. Kemudian di ruas kanan sama dengan 0. Selanjutnya X kuadrat ini koefisiennya 1 disatukan dengan K kuadrat kali X kuadrat. Itu akan menjadi 1 ditambah K kuadrat kali X kuadrat. Kemudian min 4X dengan 4KX itu disatukan, itu akan diperoleh 4K dikurang 4 dikali X. Kemudian ditambah 4 dikurang 4 ini hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah 4 ini maka akan menjadi 4 di sini. Lalu samakan dengan 0. Dengan demikian maka akan diperoleh sebagai A adalah 1 ditambah K kuadrat. Lalu sebagai B itu sama dengan 4K kurang 4. Dan sebagai C adalah 4. Syarat menyinggung berarti diskriminan sama dengan 0. Yaitu B kuadrat kurang 4 kali A kali C sama dengan 0. Selanjutnya kita ganti B-nya dengan 4K kurang 4. Kemudian A-nya kita ganti 1 ditambah K kuadrat. Dan C-nya kita ganti dengan 4. Maka akan diperoleh, nah, ini ya, yaitu 4K dikurang 4 berpangkat 2 dikurang 4 kali A. Ini A-nya. Lalu dikali C sama dengan 0. Penguraiannya ini yaitu 4K dikurang 4 berpangkat 2. Itu hasilnya adalah 16K kuadrat dikurang 32K. Itu asalnya dari 2 dikali 4K 8K dikali min 4 berarti min 32K. Kemudian minus 4 berpangkat 2 itu sama dengan 16. Selanjutnya min 4 dikali dengan 4 yang di belakang ini hasilnya adalah min 16. Min 16 jika dikali 1 hasilnya adalah min 16. Kemudian min 16 jika dikali K kuadrat hasilnya adalah min 16K kuadrat sama dengan 0. 16K kuadrat dikurang dengan 16K kuadrat itu akan habis. Kemudian 16 dikurang 16 juga akan habis. Maka tinggallah min 32K sama dengan 0. Berarti dengan demikian maka K-nya itu sama dengan 0. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Diketahui garis H itu MX kurang Y sama dengan min 8. Dan sebuah lingkaran L yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 2Y sama dengan 0.
Tentukan batas nilai M supaya garis H ini memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Penyelesaian dengan mensubstitusi, yaitu garis MX kurang Y sama dengan min 8. Terlebih dahulu dirubah bentuk persamaannya akan menjadi, jadi min Y nya ini pindah ke kanan diperoleh Y, min 8 nya pindah ke kiri diperoleh positif 8. Sehingga bentuk persamaan MX kurang Y sama dengan min 8 itu dapat ditulis menjadi Y sama dengan MX tambah 8. Selanjutnya disubstitusi kepada lingkaran dengan mengganti Y dengan MX tambah 8. Maka akan diperoleh X kuadrat tambah MX tambah 8 berpangkat 2. Kemudian ditambah 4X ditambah 2Y. Y nya kita ganti dengan MX tambah 8 lalu sama dengan 0. X kuadrat tetap ditulis X kuadrat. Penguraian daripada MX tambah 8 berpangkat 2 itu hasilnya adalah M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2 kali MX adalah 2MX dikali 8 berarti 16MX. Kemudian tambah 8 berpangkat 2 itu 64. Selanjutnya ditambah 4X, kemudian 2 dikali MX adalah 2MX, ditambah 2 dikali 8 adalah 16, kemudian disamakan dengan 0. X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat itu disatukan, itu akan menjadi 1 ditambah M kuadrat dikali X kuadrat. Sedangkan yang mengandung variabel X sekarang yaitu 16MX ditambah 4X ditambah 2MX itu disatukan dengan dikeluarkan X-nya, maka yang 4X itu di sini menjadi 4. Yang ini ya, 16MX ditambah 2MX itu menjadi 18MX. Jadi kalau dikeluarkan X-nya maka tinggal di sini 18M. Saya kira jelas ya. Jadi 16MX ditambah 2MX itu menjadi 18MX, kemudian disatukan dengan 4X, maka dapat ditulis 4 ditambah 18M baru dikali X. Selanjutnya 64 ditambah dengan 16 itu sama dengan 60, kemudian disamakan dengan 0. Dengan demikian maka akan diperoleh nilai A itu adalah 1 ditambah M kuadrat, sedangkan B itu sama dengan 4 ditambah 18M, kemudian C-nya itu sama dengan 80. Ingat bahwa di sini garis itu memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Syaratnya diskriminan lebih besar daripada 0. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu B kuadrat kurang 4AC lebih besar daripada 0 karena dia memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. A-nya tadi adalah 1 ditambah M kuadrat dan B-nya adalah 4 ditambah 18M, C-nya sama dengan 80. Disubstitusi ke diskriminan ini. Maka akan diperoleh 4 ditambah 18M berpangkat 2 dikurang 4 kali A kali C, yaitu kurang 4 A-nya 1 tambah M kuadrat dikali C 80. Ini diuraikan 4 ditambah 18M berpangkat 2. Penguraiannya adalah 16 ditambah 144M ditambah 18M berpangkat 2 itu 324M kuadrat. Selanjutnya min 4 dikalikan dulu dengan 80 itu adalah min 320. Dikali 1 maka hasilnya min 320. Kemudian min 320 dikali M kuadrat, hasilnya adalah min 320M kuadrat. Selanjutnya ini bisa disatukan, yaitu 324M kuadrat dikurang 320M kuadrat, hasilnya adalah 4M kuadrat. Kemudian di sini tidak ada lagi temannya ini, maka kita tinggal menulis 144M. Selanjutnya 16 dikurangi dengan 320 itu hasilnya min 304, lebih besar dari 0. Kedua ruas dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah M kuadrat ditambah 36M dikurang 76 lebih besar dari 0. Selanjutnya ini difaktorkan.
Hasil faktorannya adalah M tambah 38 dikali M dikurang 2. Sehingga dengan demikian langkah pertama dicari pembuat 0. Maka dengan demikian M-nya itu sama dengan min 38 atau M-nya sama dengan 2. Seperti biasa kita buat garis bilangan. Pada garis bilangan pembuat 0 tadi adalah min 38 dan 2. Untuk menentukan daerah mana sebentar M-nya, kita uji di sini M sama dengan 0. Disubstitusi ke pertidaksamaan. M kuadrat tambah 36M dikurang 76 lebih besar daripada 0. Maka akan diperoleh 0 berpangkat 2 itu adalah 0, ditambah 36 dikali 0 itu juga 0. 0 ditambah 0 jawabannya 0. 0 dikurangi 76 jawabannya min 76. Benarkah min 76 itu lebih besar dari 0? Tentu jawabannya salah. Sehingga dengan demikian pada garis bilangan ini daerah yang memuat 0 itu merupakan daerah yang salah. Karena setelah diuji M sama dengan 0 tadi dia bernilai salah. Sehingga dengan demikian daerah karena 0 berada antara min 38 dan 2, maka daerah antara min 38 dan 2 itu merupakan daerah yang salah. Sehingga dengan demikian daerah yang benar tentunya daerah yang berada di sebelah kiri pembuat 0 yaitu min 38, atau daerah yang benar itu berada di sebelah kanan pembuat 0 yaitu 2, itu merupakan daerah yang benar. Sehingga dengan demikian nilai M yang memenuhi adalah M kurang dari min 38 atau M lebih besar daripada 2. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut kepada latihan soal. Ini ada beberapa soal, kalau tidak salah ada 3 soal. Silahkan kalian dikerjakan. Kalau masih belum paham, maka silahkan kalian putar lagi video-video pada slide-slide berikutnya. Oke ya, saya kira pertemuan kali ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.